Buat teman-teman yang ingin belajar ekspor ke luar negeri, biasanya salah satu yang jadi pertanyaan adalah gimana sih caranya mendapatkan pembeli atau buyer dari luar negeri. Nah, di video kali ini saya akan membahas 10 cara mencari buyer dari luar negeri. Cara yang pertama adalah dengan ikut pameran atau trade show. Soalnya di acara seperti inilah banyak importir dan eksportir yang datang. Jadinya teman-teman bisa memperkenalkan produk kalian dan memperbanyak kenalan. Contohnya aja Trade Expo Indonesia. Ini adalah pameran yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan untuk membantu mempromosikan produk-produk Indonesia. Enaknya eventnya diadakan offline tapi ada juga versi online-nya. Pameran ini diadakan tiap tahun ya, jadi kalau kalian kelewat tahun ini masih bisa daftar tahun depan. Mereka juga punya program untuk bisnis matching alias jadi mak comblang dan memperkenalkan antara buyer dan eksportir. Atau kalau teman-teman mau konsultasi, mereka juga punya program bisnis counseling tergantung negara tujuannya. Dan mereka juga punya seminar-seminar yang membahas berbagai topik yang terkait dengan ekspor-impor. Kalau teman-teman punya budgetnya, kalian juga bisa ikut trade show internasional di berbagai negara. Kalian bisa tahu bakal ada pameran apa dan komoditi apa dari berbagai website seperti 10 Times atau Trade Show Network. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan database gratis yang namanya Trademap. Jadi, Trademap ini merupakan website yang berisi daftar nama-nama perusahaan importir dan eksportir untuk berbagai barang dan jasa. Jadinya, kalau kalian mengirim penawaran bisnis ke pihak yang memang biasanya impor barang yang kalian jual, tentunya ini akan lebih efektif daripada mengirimkan proposal secara random tanpa riset dulu. Yang lebih keren lagi, karena Indonesia masih termasuk negara berkembang, maka pihak Trademap menggratiskannya. Teman-teman silakan masuk ke website yang namanya trademap.org. Kemudian di homepage, silakan tekan tombol login di pojok kanan atas. Kalau kalian sudah punya akun, silakan masukkan aja alamat email dan passwordnya. Tapi kalau belum punya akun, harus bikin dulu. Silakan tekan register, isi form online-nya, dan kalian akan mendapatkan link lewat email untuk mengkonfirmasi pendaftaran Anda. Setelah daftar, silakan login dan search barang apa yang mau kalian ekspor. Misalnya aja, saya mau nyari informasi tentang buyer buat teh. Di chart yang paling kiri, itu ada informasi negara mana yang biasanya impor teh. Misalnya aja ada Amerika, Inggris, Australia, Mesir, Maroko, dan sebagainya. Katakanlah saya mau mencari buyer dari Australia. Jadi saya masukkan nama negaranya, kemudian tekan tombol Trade Indicators. Kita akan melihat tabel seperti ini, dan silakan tekan tombol Companies, kemudian pilih tipe perusahaannya. Maka teman-teman akan melihat daftar perusahaan seperti ini ya. Kalau mau lihat detailnya, silakan diklik aja nama perusahaannya dan teman-teman bisa melihat informasi lebih lanjut seperti website, nomor telepon, nama kontak person perusahaan tersebut dan sebagainya supaya kalian bisa kontak mereka untuk menawarkan produk kalian. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut gimana caranya untuk mencari buyer lewat Trademap, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Cara yang ketiga adalah dengan melalui website supermarket negara yang bersangkutan. Ini terutama kalau barang yang mau kalian ekspor itu adalah tipe komoditas yang biasanya dijual di supermarket. Kenapa nyari website supermarketnya? Ini dikarenakan biasanya di negara maju, website belanja online-nya menyediakan foto packaging depan dan belakang dengan resolusi foto yang lumayan bagus. Jadinya kalian bisa ngezoom untuk tahu siapa sih importirnya. Biar lebih jelas kita pakai contoh ya. Contohnya aja saya mau ekspor bawang goreng ke Singapura. Saya akan Google dulu supermarket apa nih yang ada di Singapura. Saya pilih aja salah satu misalnya Fair Price ya. Kemudian saya search fried onion karena saya mau ekspor bawang goreng. Kita tinggal buka aja iklannya. Abis gitu kita tinggal lihat-lihat fotonya dan ngezoom. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa perusahaan di Singapura yang mengimpor bawang goreng ini namanya adalah OS Bagus Foodstuff dan bahkan ada alamat serta nomor teleponnya. Dari situ kalian bisa coba kontak dan menawarkan produk kalian kalau menjual barang yang serupa. Cara yang keempat adalah dengan bertanya ke kedutaan Indonesia dan negara tujuan
ekspor kalian. Biasanya, selain mengurus paspor dan visa, kedutaan juga menjadi perwakilan Indonesia di negara asing terkait dengan bisnis dan perekonomian. Makanya nggak jarang sebenarnya mereka sudah punya datanya. Contohnya aja saya dapat informasi soal importir kopi di Swiss dari Kedutaan Indonesia di Swiss. Bisa teman-teman lihat, lumayan banyak juga kan informasi bayarnya. Kalian bisa mengontak pihak kedutaan, perkenalkan bisnis Anda secara sopan, bilang mau ekspor dan jual barang apa, kemudian tanya aja punya daftar importir nggak. Cara yang kelima adalah dengan mendaftarkan bisnis Anda ke platform online marketplace business to business seperti Alibaba, Global Source, atau TradeKey. Ini adalah nama-nama marketplace yang mempertemukan supplier dan buyer dari berbagai negara dan untuk berbagai komoditas. Kalian bisa daftar gratis untuk mempromosikan bisnis Anda, tapi kalau mau fitur tambahan seperti posting produk, akses laporan riset market, update profil perusahaan, dan sebagainya, maka Anda harus bayar untuk menjadi verified seller. Ini juga berguna untuk membantu bisnis kalian supaya terlihat lebih kredibel. Cara keenam adalah untuk ikut program bimbingan dari Kementerian Perdagangan. Jadi sebenarnya pemerintah itu punya program pendampingan buat eksportir lokal yang mau go international. Mereka bisa menyediakan konsultasi tentang cara mencari buyer, ngasih tips gimana caranya promosi, ikut pameran, dan sebagainya. Bahkan mereka juga bisa ngasih tips kalau kalian sedang membidik negara-negara tertentu untuk ekspor, misalnya aja mau ekspor ke Timur Tengah atau ke Eropa dan sebagainya. Tapi kalau menurut website mereka, program bimbingan ini tersedia untuk orang-orang yang sudah pernah ikut pelatihan ekspor sama mereka. Dan kalau kalian mau ikut kursusnya, ini berbayar ya, jadi tidak gratis. Range harganya antara 600.000 sampai 2 juta, tergantung topiknya apa. Tapi kalian bisa coba aja dulu hubungi nomor kontak ini, siapa tahu aja bisa konsultasi tanpa ikut kursusnya dulu. Cara yang ketujuh untuk mencari buyer masih terkait dengan pameran, tapi tanpa ikut pamerannya secara langsung. Jadi kalau teman-teman belum ada budgetnya untuk ikut acara pameran di luar kota atau bahkan di luar negeri, yang bisa kalian lakukan adalah mencari informasi online tentang daftar peserta pameran selama 1 atau 2 tahun ke belakang. Biar lebih jelas kita pakai contoh ya. Misalnya aja teman-teman mau ekspor ke Amerika. Kalian bisa masuk ke website yang namanya exhibitoronline.com. Di sini ada informasi tentang berbagai trade show. Dan kalau kalian cari-cari, ada nih informasi tentang daftar peserta pameran sebelumnya. Banyak banget kan? Kalian bisa klik more info untuk melihat detailnya atau tekan tombol print untuk dapat listnya. Dan kalian juga bisa pilih kategori untuk menyeleksi perusahaan yang relevan dengan bisnis Anda sebelum menghubungi mereka. Oke, cara yang ke-8 adalah dengan ikut asosiasi eksportir di bidang Anda. Misalnya aja untuk ekspor kopi, ada nih yang namanya GAEKI alias Gabungan Eksportir Kopi Indonesia. Mereka juga punya website di mana kalian bisa mendapatkan informasi soal cara ekspor kopi, berita yang terkait dengan ekspor kopi, dan sebagainya. Ini websitenya nggak terlalu up to date ya, tapi biasanya komunitas ekspor punya channel komunikasi sendiri untuk berinteraksi. Misalnya aja lewat Facebook group, WhatsApp group, atau Telegram, kalian bisa tanya-tanya dan minta tips ke eksportir yang sudah lebih pengalaman, atau bisa juga kenalan sama trader yang biasanya sudah punya koneksi dengan buyer. Cara yang ke-9 adalah dengan mendaftarkan produk dan perusahaan Anda ke website INA Export. Jadi, website ini adalah platform resmi punya pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi buyer yang mau mencari supplier dari Indonesia. Kalau kalian daftar ke platform ini, maka kalian bisa posting informasi tentang perusahaan dan barang dagangan Anda. Kelebihan lainnya, kalau ada buyer yang mencari produk di kategori tertentu, maka produk dan perusahaannya bisa disertakan dalam bundle informasi yang akan diberikan kepada calon buyer tersebut. Cara yang ke-10 adalah dengan menggunakan sosial media untuk mencari buyer. Tapi kalau dalam konteks ekspor-impor, nyari buyernya biasanya bukan lewat Instagram sih, melainkan melalui platform yang lebih serius seperti LinkedIn, yang biasanya memang dimaksudkan untuk pebisnis dan pencari kerja.
bekerja. Contohnya aja kalau kalian mau ekspor sayur dan buah ke Eropa, ada grup yang namanya Fruit Import and Export yang membernya sekarang sudah lebih dari 85.000 orang. Sedangkan kalau kalian mau ekspor ke Afrika, ada grup Africa Export Import Trading yang membernya lebih dari 330.000. Sebelum join dengan grup-grup ini, kalian harus membuat akun LinkedIn dulu. Karena ini untuk mencari partner bisnis, sebisa mungkin gunakan foto dan deskripsi yang profesional. Kalau kalian di-approve adminnya untuk menjadi member grup-grup ini, kalian bisa aktif tapi jangan terlalu banyak promosi diri sendiri. Mungkin dari 5 postingan, katakanlah yang 4 itu kalian aktif menanggapi orang lain, dan mungkin cuma 1 yang kalian jualan. Jangan lupa juga sertakan link ke website kalian di profile LinkedIn tersebut, supaya kalau ada buyer atau trader yang tertarik bekerja sama, mereka bisa mengenal bisnis Anda dengan lebih lanjut. Buat teman-teman yang mau belajar ekspor dari nol, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye!